Salam damai sejahtera dan sukacita. Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Hari ini tentunya menjadi hari yang senantiasa diberkati, berpengharapan terus di dalam Tuhan, dan melihat kemurahan-kemurahan Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau membahas mengenai sebuah perkataan firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 48 yang berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Banyak orang membaca ayat ini dan langsung merasa terbeban atau keberatan, atau mengalami pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Bagaimana mungkin saya bisa sempurna seperti Allah? Beberapa bahkan salah menafsirkan ayat ini, mengira bahwa kesempurnaan itu harus dicapai lewat banyak kehidupan, seolah manusia harus hidup berulang kali sampai akhirnya menjadi sempurna. Namun Yesus tidak sedang berbicara tentang reinkarnasi dari ayat ini, melainkan tentang transformasi, yaitu bukan tentang usaha manusia untuk menyempurnakan dirinya, tetapi tentang pekerjaan kasih karunia Allah yang menyempurnakan kita dari dalam. Yang kita pelajari hari ini, yang pertama, kesempurnaan yang dimaksud adalah tentang kasih yang dewasa. Nah, konteks ayat ini adalah ajaran Yesus tentang kasih kepada musuhnya, yaitu dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan 47. Itu artinya begini, sempurna di sini bukan berarti tanpa cacat atau tidak berdosa, melainkan Anda dan saya, orang yang percaya pada Yesus, menjadi dewasa dalam kasih seperti Bapa. Kalau kita lihat di dalam teks bahasa Yunani, kata teleios itu berarti penuh, lengkap, atau mencapai tujuan. Teleios arti sempurna tadi. Nah, Tuhan mau kita hidup dengan kasih yang utuh, yang tidak terpecah oleh kebencian atau kepahitan. Kasih yang murni, itu yang dituntut, itu yang diminta oleh Tuhan. Bukan kasih karena situasi, tapi benar-benar kasih yang sama seperti Yesus. Sempurna artinya bukan tanpa salah, tetapi kita hidup dengan hati yang terus dibentuk oleh kasihnya Bapa. Yang kedua, saudara, kesempurnaan itu diberikan, bukanlah untuk dicapai. Yesus tahu bahwa manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan lewat usahanya sendiri. Sebab itulah Yesus datang, agar melalui karya salibnya, Anda dan saya, kita setiap manusia yang percaya, dapat disempurnakan di hadapan Tuhan. Ibrani 10 ayat 14 menuliskan, "Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan." Nah, kesempurnaan ini itu terjadi di dalam roh. Ya, roh Anda, roh saya. Di dalam roh, manusia terdiri dari 3 bagian atau 3 unsur. Ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya. Nah, pada saat kita bertobat, lahir baru, percaya Yesus, Tuhan menyempurnakan roh kita. Jadi kesempurnaan itu terjadi di dalam roh Anda dan saya yang sudah percaya pada Yesus. Nah, roh kita yang sekarang sempurna, sudah kudus, dan sudah jadi sama 100%, sama seperti Yesus. Namun, perhatikan baik, jiwa kita, yaitu pikiran, emosi, hati nurani, kehendak, itu masih dalam proses diperbaharui setiap hari, agar dapat sejalan dengan apa yang sudah sempurna di dalam roh kita. Itu butuh waktu. Makanya saya katakan, kita tidak sedang mengejar kesempurnaan. Justru kita sedang hidup dari kesempurnaan yang sudah Kristus berikan kepada setiap kita. Pelajaran yang ketiga, di sini kita pelajari ini bukanlah reinkarnasi, tetapi ini adalah pembaharuan pikiran. Alkitab menolak gagasan bahwa manusia akan hidup berulang kali untuk mencapai kesempurnaan. Mari saya pertegas di sini ya. Alkitab menolak gagasan bahwa manusia akan hidup berulang kali untuk mencapai kesempurnaan. Kita bisa melihat di dalam Ibrani 9 ayat 27, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Lihat ayat ini, bahwa kesempurnaan tidak dicapai lewat banyak kehidupan, tetapi melalui hidup baru dalam Kristus. Jadi kita tidak butuh lahir lagi, kembali lagi ke dunia secara jasmani, ulang lagi.
Kenapa? Karena Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali secara rohani dalam Yohanes 3 ayat 7. Itu saja. Kamu dilahirkan kembali secara rohani, Yohanes 3 ayat 7 tadi. Dan ingat baik, proses daripada pembaruan di dalam jiwa kita itu adalah proses yang berjalan terus setiap hari. Roma 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, mindset kita, cara berpikir kita, konsep berpikir kita, jiwa kita itu yang harus terus dibereskan, diperbarui untuk selaras dengan firman Tuhan. Nah, kesempurnaan itu bukan tujuan akhir setelah banyak hidup, tapi proses terus-menerus saat pikiran kita ini mau untuk terus diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Ini yang penting dan ini yang harusnya dipahami. Bagian daripada proses perubahan di dalam pikiran kita. Yang keempat yang kita pelajari hari ini, sempurna dalam kasih. Nah, kata sempurna dalam kasih, bukan dalam kinerja. Yesus memanggil kita untuk menjadi sempurna dalam cara kita mengasihi. Ingat, sempurna tadi di awal saya katakan, dewasa penuh, kasih yang penuh, bukan separuh-separuh. Yesus juga mengajarkan kita untuk mengampuni yang menyakiti, memberkati yang membenci, mendoakan yang menolak kita. Nah, inilah kasih yang melampaui logika dunia. Kasih yang hanya bisa lahir dari hati yang sudah disentuh oleh kasih karunia Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 12 dikatakan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih Allah menjadi sempurna di dalam kita itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita membiarkan kasih itu bekerja melalui setiap kita. Nah, kalau gitu hari ini aplikasi pribadinya adalah apa? Yang pertama, jangan mengukur kesempurnaan dari performa kita. Karena performa kita bisa gagal. Kita bisa dipengaruhi dengan berbagai macam hal dan kita bisa tergoda. So, jangan mengukur kesempurnaan dari performa, tetapi dari respons hati yang mau terus diproses, yang mau terus dirubah dan dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, jangan menunggu hidup berikutnya. Tadi mati, bangkit lagi, hidup lagi, lahir di tempat mana, dan lain sebagainya. Jangan menunggu hidup seperti itu untuk berubah. Sebab hari ini adalah kesempatannya untuk menjadi sama seperti Kristus. Dan yang ketiga, biarkan Roh Kudus terus memperbaharui pikiran kita dan terus memperbaharui karakter kita day by day, hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyempurnakan aku di dalam Engkau. Rohku dibaharui pada saat aku percaya pada Engkau, dan di dalam rohku yang telah jadi baru 100% sempurna sama seperti Engkau. Itu sebabnya Roh Kudus ajar aku untuk hidup dari kesempurnaan itu, yaitu untuk dapat mengasihi sama seperti Yesus, mengampuni sama seperti Yesus, dan berjalan dalam kasih karunia-Mu setiap hari. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan menjadi sempurna di dalam setiap aspek kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Terapkan apa yang firman Tuhan katakan, lakukan dan kerjakan dengan setia bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.